Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Till the end of time. And the worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang sangat menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio BBC London di Bandung. Itu terjadi vacuum of power di Indonesia. Itu kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Namun yang membuat saya bingung, maksud dari vacuum of power itu apa? Maksud itu adalah Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerahnya kepada sekutu, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Ya, mengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi vacuum of power ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju, karena waktu itu inilah yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian semua sudah setuju, besok kita mendatangi rumah Bung Karno dan bicarakan maksud keinginan kita semua. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Saya mendengar berita kekalahan Jepang atas sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kita para pemuda telah mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita kekalahan Jepang atas sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dahulu dari sumber yang resmi. Jadi, usulan kita belum dapat disetujui. Saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lagi dengan anggota PPKI lainnya, karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Sudah, kalau memang keputusan Bung seperti itu, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja. Sebelumnya, kami semua minta maaf. Mungkin kedatangan kami ke sini bisa mengganggu waktu istirahat, Bu. Tidak apa-apa, silakan. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi, tepatnya jam 8 waktu Indonesia Barat, untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan ini kita hubungkan kembali dengan Bung Karno dan Bung Hatta? Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Maaf, Bu, lagi-lagi kita mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Lalu, apalagi yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sudah tahu kan bahwa kita semua menginginkan kemerdekaan Indonesia. Ya, saya tahu bahwa kalian ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya juga menginginkannya. Lalu kenapa Bung tidak setuju kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak dapat menyetujui usul kalian tanpa mengadakan rapat terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Karena yang saya takuti, Jepang malah mengetahui rencana ini.
Kita tahu kan PPKI dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu bahwa PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tetapi itu adalah satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kita tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini, Bung. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, bukankah begitu? Ya, begitu. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan lagi dengan anggota PPKI agar saat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tidak banyak mengalami masalah. Tidak ada tapi-tapi. Saya tidak akan mengikuti keinginan kalian. Semakin alot perundingan, para pemuda dan Soekarno berisi tegang, keadaan semakin panas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Para pemuda dan tokoh gunung datang berkumpul di sini. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda? Yang saya dengar, mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu yang mereka inginkan. Tetapi saya tidak menyetujuinya karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan masalah ini tanpa para pemuda? Kita renungkan bersama para tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka duduk di serambi belakang. Pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di serambi belakang. Lalu apa yang sekarang kita lakukan sedangkan para pemuda terus mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Jika memang berita tersebut benar adanya, seharusnya kitalah dahulu yang mengetahuinya. Tapi maksudku, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda. Kemudian para tokoh nasionalis tua itu beranjak keluar dan menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di serambi belakang. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya, bahwa kami tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika kalian tetap pada pendirian kalian, maka kami persilahkan kalian untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah, kalau pendirian Bung seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Akhirnya para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 12 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka berdua tetap bersikeras tidak percaya berita itu. Begini saja, saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta kita singgah saja keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apa kalian setuju? Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kedua tokoh nasionalis itu dibawa kemana ya? Tapi kemana ya? Kita serahkan saja tugas ini kepada Latin dan Singgi. Mereka berdua kan anggota PETA. Baiklah, akan saya pikirkan dulu. Bagaimana kalau kita bawa ke Rengas Dengklok ke Karawang? Benar. Apa kalian menyetujui-nya? Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Di sana dekat dengan tempat salah satu pemusatan sementara PETA yang keamanannya tersembunyi. Latif dan Singgih pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno dan langsung membawa Soekarno dan Muhammad Hatta yang kebetulan sedang menginap. Dapat teman-teman mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Para pemuda ini mendengar kekalahan Jepang atas sekutu. Ya silakan masuk. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji masa belaka, Bung? Harus berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Jepang telah kalah, tinggal menunggu apa lagi? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kita menginginkan kemerdekaan atas jeripaya kita sendiri, bukan hasil hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita bukan Jepang dan kita akan dijajah lagi. Tenang, lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta dulu.
Bung Hatta. Kami memang belum mempertahankan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak datang dua kali, Bung. Tapi apakah kita bisa? Apakah mungkin kita lakukan semua? Mungkin bisa, Bu. Asalkan kita berusaha. Kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta telah melaksanakan pertahanan untuk menjaga negara. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.